podcast kita. Jawi Dodo. Oh iya, oke. Oke, dan sekarang ini ada yang spesial banget. Aduh. Ini luar biasa ini. Beneran ini buktinya gimana dong? Ini nggak usah disebutin, mukanya udah kelihatan juga semua orang udah kenal semua ya. Oke. Please welcome Miss Mary Riana. Hi. So happy to be here. Thank you buat kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Senang banget ya. Thank you banget udah datang hari ini ke kita. Sama-sama. Ini karena kita masih suasana pandemi jadi masih pakai Zoom. Kalau enggak aku bisa langsung ketemu. Iya. Sun nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Pasti. Tapi jarak kita nggak beda jauh kok, cuma 2 jengkal. ini kalau di layar aku malah sebelahan. Oh iya. Nggak jauh. Yes. Anyway, thanks banget ya Maren udah nyempetin mau datang ke sini. Kemarin juga ya gue pikir sih udah nggak perlu mengenalkan siapa Mary Riana lah ya, itu udah semua orang udah tahu lah penduduk di Indonesia siapa Mary Riana lah. Cuman mungkin orang pikir gitu ya, selain di Metro TV gitu kan ya, yang suka ada acara yang I'm Possible ya. Lagi sibuk apa nih Mer? Kira-kira nih sekarang nih biasanya. Gua tahu sibuk banget lah. Iya, enggak lah, semua orang juga pasti sibuk ya, apalagi khususnya pebisnis gitu kan. Kita sibuk beradaptasi dengan situasi sekarang ya kan, bagaimana kita bisa terus berinovasi walaupun the new normal ini tidak mudah ya, tapi ya again ya tetap bisa harus, the life must goes on kan. And the new normal can be a better normal. Jadi sekarang ya memang ada beberapa hal-hal baru yang kita lakukan di Mary Riana Group ya. Jadi kalau sebelumnya kita ada Mary Riana Learning Center, itu 9 cabang kayak tempat les ngajarin life skill untuk anak-anak remaja usia 9 sampai 19 tahun. Tapi karena sekarang semua sekolah masih tutup, jadi tempat les juga masih tutup. Jadi sekarang kita bergerak ke digital. Jadi ada Mary Riana Digital Learning gitu. Jadi kita bikin program kemarin pas lagi liburan sekolah, I Can. Nah sekarang yang baru, yang sekarang saya lagi sibuk banget dan baru aja di launch itu Mary Riana YouTube Academy. Luar biasa. Itu apa belajar jadi YouTuber tuh Fer? Iya. Serius? Benar serius buat anak-anak remaja usia 8 sampai sekarang 24 tahun ya, saya buka agak banget. Berarti gue gak bisa masuk. Masih bisa ya? 20 ya? 20 gak bisa. Ya. Kita bisa. Betul. Karena ini mau daftar gimana? Oh iya, itu ada di websitenya maryriana.com/YouTube Academy. Ya, sebenarnya awalnya simple sih, karena kan selama saya kembali ke Indonesia, itu berarti udah dari 2014, berarti 6 tahun, kan saya fokus di bidang pengembangan diri untuk anak-anak remaja. Terus anak-anak remaja itu biasa selalu saya tanya, mimpi kamu apa gitu kan, gambarkan mimpi kamu, dan 30% lebih dari mereka tuh pasti selalu saya pengen jadi YouTuber Miss Mary. Terus dikasih kertas gambar gede gini, gambarnya cuma kotak dan tombol merah. Pengen jadi YouTuber. Anak-anak sekarang tuh kalau ditanya udah bukan lagi jadi dokter, bukan lagi jadi pilot gitu. Sekarang mau jadi apa? YouTuber. Betul. Nah, tapi dilemanya nih, kadang-kadang kalau dia bilang ke orang tuanya, "Papa, Mama, aku pengen jadi YouTuber." Wah, itu pasti orang tua dilema. Iya. Kerjaan apa itu? Maksudnya emang kamu udah mimpi yang benar gitu kan? Jangan main-main gitu kan, dan seterusnya. Apalagi pengaruh negatif. Jadi kadang orang tua tuh dilema. Mereka ingin mensupport anaknya, mana ada sih orang tua yang nggak mensupport anaknya ya kan? Pasti. Tapi at the same time mereka juga punya kekhawatiran gitu. Nah akhirnya makanya saya pikir semoga saya bisa menjembatani ya, sehingga saya bisa mengajarkan anak-anaknya bisa membuat konten-konten YouTube, tapi orang tua juga percaya karena apa yang saya bagikan juga sesuatu yang berdampak positif. Jadi anak-anak ini bukan hanya bikin konten, tapi mereka tahu dengan jelas tujuannya apa, bikin kontennya seperti apa, do's and don'ts gitu, cara menghadapi komen-komen itu seperti apa gitu kan, kedewasaan, dan again ya kadang-kadang mereka harus mengerti sih mana yang boleh, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang tidak, dan tujuan akhirnya seperti apa. Nah jadi semoga dengan adanya ini ya bisa menjembatani antara orang tua yang ingin support sehingga mereka nggak usah khawatir lagi dan anaknya juga bisa berkarya dan menjadi YouTuber. Oke, nanti langsung dicek. Selain itu apa lagi Mbak? Selain yang Learning Center sama YouTube sama Metro, anything else atau itu aja? Yes. Jadi ini kan kita sedikit pivot ya, maksudnya kalau sebelumnya offline, bener-bener offline, akhirnya sekarang kita bikin online dan akhirnya responnya juga sangat positif. Mantap. Jadi yang selama ini selalu di luar kota selalu nungguin kapan nih cabang Mary Riana Learning Center ada di sana. Sekarang nggak
perlu bangun gedung dan ada di sana kan, mereka bisa ikut online. Jadi selalu ada sisi positif lah. Terus kalau yang khususnya yang offline ya, misalnya kayak Kopi M gitu kan, Kopi M kita kan juga gerainya offline semua. Sekarang kita mencoba untuk memaksimalkan penjualan online dan bikin ini yang edisi 1 liter. Oke. Kopi M 1 liter gitu. Kemarin banyak banget yang bikin edisi 1 liter sih. Betul. Nah jadi Karena ini pada juga work from home semua lah. betul, karena pada work from home dan jadi supply di rumah juga gitu. Jadi again ya sometimes kadang-kadang kita juga harus lihat keadaan seperti apa dan melakukan pivot kecil yang walaupun mungkin nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi kan test and measure. Jadi ya seru sih. Seru. Ini benar-benar contoh Keep growing. example adaptable to changes ya. You benar-benar berubah dari offline ke online, bukan cuma dari learning center, tapi benar-benar dari bisnis retailnya pun juga lu ngelakuin hal itu lah ya. Keren sih. Betul. Termasuk buat saya pribadi sih untuk memanage para warrior ya. Kita kan staff di Meridiana Group, kita nyebutnya warrior. Itu sebelum ini kita saya khususnya gaptek banget, nggak pernah tuh yang namanya conference call. Kayak begini. Nggak pernah sebelumnya ini kita nggak pernah. Jadi kita tuh nggak pernah menggunakan apps. Maksudnya kayak ya bekerja di dunia startup yang semuanya remotely gitu kan. Tapi karena work from home ya akhirnya kita semua ya belajar jadi pakai Zoom ya kan. Jadi saya pakai Trello, pakai berbagai macam apps yang membantu lah. Jadi we all learning lah. Keren. So gitu. Mungkin ini ya, gue tarik mundur sedikit lah ya. Mungkin udah banyak juga sih yang udah nonton film gue tuh segala. Tapi just sebenarnya kan gue kan teman kuliah lu nih dulu ya. Jadi banyak yang udah banyak yang udah nonton filmnya tapi nggak banyak yang tahu bahwa Pak Joni Widodo adalah teman kuliah saya. Satu angkatan loh kita. Satu angkatan kita ya. Nah, jadi mungkin gini. Ya, kita dari lulusan NTU lah ya, dari sana dari Singapura. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Pak ya. Pada saat lu sekolah terus ada turning point kan. Karena kan pada saat itu pasti kan I know kan lu kan dulu sekolahnya juga engineering, elektro gitu kan. Nah, itu turning point-nya gitu, cerita sedikit mungkin ya. Dia boleh share sedikit ya buat teman-teman yang dengerin di sini gitu. Yes. Wah, dulu kita memang satu kuliah ya di NTU. Saya tuh Triple E, Electrical Electronic Engineer. Oke, di wing yang satunya lagi. West Wing. Oh ya, South Wing ya. Itu di North Wing soalnya. Joni di North. Oke, itu ambil apa? MI ya? Ya, material engineering. Masih ingat tuh dia. Luar biasa. Masih. Ya, jadi memang maksudnya saya yakin tahun 98 itu kita semua ngerasain sih. Pasti apalagi anak-anak Indo semua yang ada di situ kita ngerasain bahwa tiba-tiba kita harus survive sendiri di negeri orang. Khususnya saya gitu ya, nggak pernah di plan sebenarnya mau kuliah di luar negeri. Jadi kalau waktu dulu SMA teman-teman yang lain tuh suka ngambil SAT, TOEFL karena kan memang rencana mau sekolah luar negeri. Saya nggak pernah ngambil sama sekali karena nggak pernah kepikiran mau sekolah luar negeri. Dan pertama kali masuk NTU kan ada English Proficiency Test tuh. Gagal, fail. Sama. Yang bener. Sumpah gue gagal juga. Gue juga kagak ngambil SAT segala macam. Aduh gila. Wah sama, gue baru tahu loh ternyata. Aduh. Terus gue yes. Terus akhirnya kan selain kelas-kelas engineer, jadi saya harus ngambil kelas English Proficiency Class gitu. Aduh malu banget rasanya gitu kan. Tapi dan bukan hanya keterbatasan bahasa ya, jadi pada saat itu juga keterbatasan uang gitu. Aduh pokoknya banyak banget lah keterbatasan. Dan itu terus terang membuat saya minder ya, khususnya 1-2 tahun pertama di Singapura gitu. Apalagi dibandingkan dengan orang-orang yang kuliah di sana kan wah pinter-pinter, wah mereka pokoknya saya tuh benar-benar semua hal itu pasti kepercayaan diri rendah gitu kan, kemampuan rendah gitu. Nah, sampai suatu titik di mana saya merasa ya mau sampai kapan sih hidup susah seperti ini gitu. Hidup itu kan cuma sekali gitu. Kalau dulu saya suka membanding-bandingkan keadaan saya dengan orang lain dan membanding-bandingkan kondisi saya dengan orang lain, dan saya selalu merasa bahwa saya itu minderan dan very low self confidence. Ya akhirnya saya mulai berusaha untuk bisa mengapresiasi diri saya sendiri gitu dan mulai melihat dan menata ke depan. Nah, jadi to be exact, when I celebrated my 20th birthday waktu itu di tingkat 2 ulang tahun ke-20 waktu itu dan akhirnya disitulah saya bertekad bahwa saya nggak mau lagi hidup susah gitu. Jadi saya nggak akan fokus pada kondisi saya sekarang, tapi saya
fokus pada mimpi saya. Dan waktu itu saya akhirnya punya mimpi, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial, saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya, saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya, dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Gitu. Jadi itu sebuah mimpi dan juga tekad dan juga janji kepada diri saya sendiri gitu, yang saya buat ketika saya ulang tahun ke-20. Dan berawal dari sebuah tekad dan decision itulah yang akhirnya hidup saya nggak tiba-tiba langsung berubah gitu ya. Begitu mimpi bangun, wih tiba-tiba berubah, nggak kayak gitu. Itu mimpi ya terus kan? namanya kalau Itu gitu. mimpi terus. betul. But I remember from that moment gitu, saya nggak mau lagi mengeluh, saya nggak mau lagi mengasihani diri saya sendiri gitu, dan saya nggak mau lagi mengeluh dan menyalahkan keadaan. Hidup saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya juga adalah tanggung jawab saya gitu. Dan disitulah akhirnya saya mulai berusaha nyari kerjaan. Padahal susah ya, seorang student kita nggak punya, kita kan nggak punya apa, $5 sejam lah. $5 sejam lah. $5 masih mending. Dulu pertama kali saya $3,5 per jam. Okay. Bagiin brosur ya, aduh. Tapi again disitulah saya belajar yang namanya hidup, bahwa ya hidup itu harus diperjuangkan, hidup itu harus disyukuri, hidup itu harus diperjuangkan gitu. Jadi berawal dari situ, akhirnya punya mimpi besar, akhirnya saya mulai berani mencoba banyak hal, dan akhirnya pas lagi di tahun keempat ya saya mulai memberanikan untuk terjun ke dunia entrepreneur, walaupun kuliahnya teknik elektro. 2004, jadi di tahun 2002, di tahun keempat. Begitu lulus lah, langsung lah. Enggak, di tahun keempat sebelum lulus sebenarnya. Sebelum lulus. Iya, di tahun keempat pas lagi kuliah. Jadi waktu itu pas lagi kuliah, abis pulang selesai kerja magang, kan tahun ketiga kita magang tuh. Benar. Juni ada magang kan? Ada kan ya? Ada. Dulu pokoknya ada kan? Ya, harus. Gitu. Jadi abis balik dari magang, disitulah saya berpikir bahwa saya nggak mau hanya menjadi seorang engineer pada saat itu, tapi saya pengen mencoba dunia entrepreneur. Jadinya pas lagi semasa tingkat 4 kuliah, itu kuliahnya di Triple E, tapi saya selalu ikut kegiatan-kegiatan anak bisnis tuh, kan tinggal nyebrang tuh NBS. Iya, benar. Iya, jadi bisnis kan suka ngadain kayak business competition gitu, terus banyak lah kompetisi udah gitu, dia juga sering ngundang-ngundang seminar entrepreneur di Singapura. Akhirnya udah disitulah saya mulai terekspos dengan dunia entrepreneurship, dan akhirnya mulai memberanikan diri untuk terjun ke dunia itu, walaupun have zero background. Keren. Jadi awalnya seperti itu sih pas lagi kuliah. Terus kan basically kan you terjun and successful lah ya. Terus sampai itu kan you sampai bikin buku yang mimpi $1 juta. And by the way, I read that book. I told you. Thank you. Terus abis itu sampai bikin ada film juga ya. I think you gave me that DVD juga kemarin, and I already watched it before. Terus itu kok bisa sampai gimana ya? Maksudnya journey-nya itu gimana gitu? Kalau lu boleh share sedikit ya. Oke, journey dari mana nih? Dari sejak mulai tadi dari NTU, terus itu kan you keluar, you bilang suka entrepreneur, terus bisa jalan ke sana sampai akhirnya jadi. Oke. Wow, panjang ya. Panjang. Tapi nggak apa-apa. Aku kasih tau milestone aja. Milestone. Oke, jadi akhirnya tahun keempat akhirnya mulai tertarik untuk terjun ke dunia entrepreneurship, oke? Dan di tahun keempat itu udah banyak banget lah kegagalannya lah, nyoba banyak hal, ditipu banyak orang juga, ya kan? Uang dibawa kabur juga pernah, uang ludes di stock market juga pernah, pokoknya banyak jatuh bangunnya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk terjun ke dunia sales. Jadi pada saat itu saya memilih untuk terjun ke dunia finance, jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi, dan lain sebagainya. Gitu, mulai dari nol, nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya keterampilan apapun, yang saya punya cuma keberanian, waktu, dan tenaga. Dan itu yang saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerja 14 jam tiap hari nonstop, 7 hari selama seminggu. Wow, oke. Tapi disitulah saya belajar lagi gitu, bahwa kerja keras itu selalu membuahkan hasil. Orang yang bekerja keras, dialah yang menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, dan akhirnya di tahun pertama setelah saya terjun ke dunia sales, bersyukur bisa mendapatkan pendapatan waktu itu lebih dari 220.000 Singapura dolar. Jadi kalau dikursin ke rupiah sekitar 2M. By the way, let me pause you there.
itu 220.000 as a, buat comparison ya. Berarti kan 1 bulan itu hampir 20.000 ya. As an, supaya orang tahu gitu kan. As an engineers, waktu kalau kerja di zaman itu mungkin gajinya sekitar 2.500. 2.500. Jadi as a comparison, that's like 10 times already. Ya, supaya orang tahu lah ya. Oke, Thank you. 2.500 udah gitu kan masih potong CPF lagi ya. Kalau self-employed kan nggak perlu potong CPF. Bersih. Voluntarily CPF ya bersih. Yeah. Oke, nah tapi again itu mungkin the first time I really taste bahwa ya kerja keras itu benar-benar membuahkan hasil. Akhirnya saya bisa bayar hutang saya 40.000 Singapura dolar karena ada study loan dan other loans within about 6 months gitu kan after I work, dan disitulah akhirnya mulai punya modal, baru akhirnya mulai bisa nyewa kantor di Singapura, merekrut staff dan mengembangkan Mary Riana Organization yang waktu itu bergerak di bidang jasa keuangan di Singapura gitu. And that's how I make my first million at the age of 26 gitu. Jadi dapat $1 juta bukan karena jadi motivator, itu sama sekali enggak ya, because I did my business in Singapore at that time gitu. Nah, terus karena berhasil di usia muda dan kebetulan waktu itu juga banyak yang tahu dan kebetulan ada Straits Times juga meliput dan ada headlines di situ, akhirnya banyak orang yang tahu dan akhirnya jadi mengundang saya karena this is very unique, karena kalau mereka tahu orang Indonesia di Singapura itu pasti orang Singapura pasti berpikir wah ini pasti orang kaya nih dari Indonesia, orang berat gitu kan, high net worth individual gitu. Iya benar. Tapi begitu mereka tahu bahwa oh ternyata nggak semua orang Chinese Indonesia tuh kaya gitu kan, oh ternyata ada loh yang struggling dari awal dan akhirnya bisa berhasil gitu, apalagi kan mereka juga tahu waktu tahun 98 kan juga is a crisis. Nah, akhirnya disitulah mereka mulai tertarik dan akhirnya saya mulai diundang menjadi pembicara baik itu di NTU, bahkan saya sempat ngajar balik di NTU waktu itu ngajar beberapa entrepreneurship class di NTU. Wow. Ada nanya technopreneurship class waktu itu. Terus ya udah mulai diundang ke berbagai perusahaan dan disitulah akhirnya pertama kali mungkin ya saya mulai berbagi tentang pengalaman saya, tentang kisah saya, my entrepreneurship journey gitu, dan akhirnya saya menulis buku. Nah dari situ akhirnya lebih banyak lagi yang tahu. Waktu itu belum jadi profesi ya, waktu itu cuma sambil saling sharing aja gitu. Nah terus ketika pas lagi saya tahun 2007-2008, nah itu udah sukses ya, maksudnya udah berhasil lah, udah dapat $1 juta dan seterusnya. One day I wake up dan saya ngerasa bahwa kok kayaknya lebih semangatan dulu ya ketika masih susah gitu dibandingkan sekarang ketika saya sudah berhasil gitu. Ya it's good, I'm very blessed, bukan berarti saya nggak bersyukur, saya bersyukur banget gitu bisa mendapatkan semua itu. Tapi saya ngerasa kayak kok dulu tuh bangun pagi lebih semangat gitu, walaupun harus kerja keras tapi kayak ada target yang dikejar gitu. And I realize what's wrong, dan disitulah saya sadar bahwa ya ternyata di hidup ini penting untuk adanya mimpi, karena kita harus punya tujuan gitu, hidup harus ada tujuan, kalau nggak kan kita nggak kemana-mana. Nah, to cut the long story short, akhirnya saya mulai mencari tahu lagi bahwa ya again di hidup itu ada yang namanya achievement, ada juga yang namanya fulfillment. Kalau sebelumnya nih, saya selalu achievement ya kan, berhasil dapat ini, berhasil dapat penghargaan, kebebasan finansial ya, tapi it's all about meaning. Dan akhirnya saya mulai cari-cari tahu tentang buku Find Your Life Purpose, The Purpose Driven Life gitu kan, buku-buku tentang soul, buku-buku tentang passion. Nah, dan tahun 2010 ketika saya ulang tahun ke-30 baru akhirnya saya merumuskan lagi mimpi saya yang berikutnya maunya seperti apa 10 tahun ke depan. Nah, di situ akhirnya saya bilang, oke, saya mau bukan hanya untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Gitu. At that time I was still in Singapore and gak pernah kebayang bakalan balik ke Indonesia gitu. Tapi again, maksudnya ketika kita punya mimpi, kita just throw to the universe, and kalau memang itu sesuai dengan jalannya Tuhan, kan Tuhan akan mengirimkan bantuan orangnya dan buka jalan gitu. Benar. Iya, dan akhirnya dari situ kurang dari 2 tahun akhirnya saya diundang oleh Kick Andy waktu itu pada di Singapura ya. Jadi tim researchnya Kick Andy pun juga mereka tahu, notice ya, karena mereka mengundang saya men-sharingkan tentang kisah saya men-sharingkan tentang mimpi saya, dan kebetulan pas lagi itu tayang ada seorang penonton. And by the way, I watched that one also. Really? Yes. Gue dari Jakarta soalnya. Oh iya, wow. I watched that with my mom by the way. So anyway,
Thank you, thank you. Nah, jadi pas lagi di saat itu, terus ada seorang penulis biografi terkenal, Albertine Enda, yang juga kebetulan nonton dan dia tuh tertarik dengan kisah saya. Karena sebelum-sebelumnya tuh beliau selalu menuliskan tokoh-tokoh yang sangat terkenal ya, public figure kayak Krisdayanti, ya kan almarhum Krisye dan seterusnya. Nah, dan akhirnya dan kebetulan saya juga pengen banget menceritakan tentang pengalaman hidup saya dan akhirnya udah terciptalah buku Mimpi Sejuta Dolar yang ditulis oleh Mbak Albertine Enda. Terus bukunya menjadi mega bestseller, ada di toko buku di mana-mana dan akhirnya beberapa produser film juga tertarik untuk bikin filmnya, biografi. Yes, membikin filmnya gitu. Dan akhirnya ya udah dari buku jadi film. Dan akhirnya itu juga yang membuat saya kembali ke Indonesia tahun 2014 dan akhirnya back for good di sini dan mendirikan Mary Riana Learning Center dan bisnis di bidang education, ya inspiration and education gitu. Jadi itu cut the long story short, milestones-nya dan itu sih maksudnya ada yang memang plan, maksudnya memang mimpi besar, tapi ada juga yang memang sebenarnya itu bonus tambahan kayak film gitu, nggak pernah nyangka, tapi itu bonus yang Tuhan berikan kepada saya dan juga kepada Alfa sih, my husband. Gitu ceritanya. And then recently I met Joni yang mereconnect dengan teman-teman di NTU juga dan wow, it's amazing ya, banyak banget teman-teman kita tuh luar biasa. Udah menjadi orang-orang yang sangat berpengaruh juga di Indonesia sekarang. Ya, lumayan. Kemarin pas kita minggu lalu ya, 2 minggu yang lalu lah ya, pas lagi seminar kemarin. I'm happy, betul. Tapi it's good sih, maksudnya kita semua kan kayak Joni waktu itu pas lagi di NTU kita kan, wah apa ya? We struggle together lah, ya nggak sih? In a way, yes, betul. Waktu lu cerita kayak tadi gitu ya, I can imagine sih, yang pas cerita di buku gitu kan, kayak seminggu cuma punya ambil duit $10, terus makan sedikit, lauknya mahal, naik busnya juga mikir-mikir gitu kan. Iya, padahal naik bus cuma 20 sen loh. Exactly. 20 sen bisa keliling kan? Ya, tapi mendingan jalan kaki. Jalan kaki, betul. Exactly. Lumayan loh 20 sen. And it resonates a lot to me, right? Resonates a lot. Thank you. Sama. Tapi sekarang nih, Miss kan udah jadi entrepreneur udah, terus jadi motivator juga udah. Influencer, edukator, udah lah banyak lah itu udah jadi CEO-nya MRO dulu atau apa, pokoknya udah banyak lah yang predikat yang melekat. Thank you. Aku mau nanya nih, cara balance gimana nih antara work dan life-nya gitu? Oh, okay. That's a very good question ya. Oke. Ini mungkin berbeda ya, tapi nggak harus sama. Tapi at least I share with you ini konsep yang saya dan my husband we created together bahwa kita we believe there's no work life balance gitu. Jadi kalau misalnya tadi dibilang how you balance between work and life, seakan-akan kayak itu dua separately dan kita harus menjaga gitu. Jadi kalau buat kita konsepnya we integrate it together. Jadi bagi kita ya maksudnya itu menjadi bagian dari hidup yang benar-benar we integrate together gitu. Makanya I'm very privileged gitu bahwa saya dan suami saya pun juga we do this together dari awal sampai hari ini gitu. Dan kalau misalnya bangun pagi, siang, sore, malam kita juga ngobrolinnya ya tentang our life, which our life definitely includes our work gitu kan, our progress, our plans itu seperti apa gitu. Jadi seperti itu sih. Nah, cuma kalau misalnya we talk about time management ya kan, mungkin karena kan of course mungkin nggak semua orang bisa disatukan seperti itu kan, karena kadang-kadang kan mungkin husband and wife juga workingnya differently, beda gitu. Tapi satu hal yang saya selalu yakini adalah the key to time management is always priority management kan. Jadi asalkan kita tahu apa prioritasnya dan kita serious about our priority. Serious itu berarti ya kita masukin into agenda, masukin into schedule. Karena when we don't put it in schedule itu bakalan hilang gitu. Jadi kalau sekarang saya how do I balance between like my role as an entrepreneur and then my role as a mom for my kids. Jadi kalau dulu tuh setiap kali tahun ajaran saya selalu minta jadwal dari sekolah, jadwal kalender 1 tahun, itu semua saya harus masukin tuh jadwal-jadwal yang memang harus saya ada di sana untuk sekolahnya examnya kapan, terus udah gitu ada kapan yang harus di sekolah gitu saya masukin karena kalau jadi kalau ada acara orang tua murid betul jadi yes
Ya, sorry, silakan Itu Pak. semua masuk ke schedule gitu. Harus, biasanya saya masukin ke schedule. Jadi yang penting-penting yang saya harus ada di situ saya masukin ke schedule, karena kalau enggak nanti jadwal saya di blok Lupa. sama staff saya semua. Kalau enggak penuh duluan gitu kan. Exactly. Jadi itu one of the way lah gitu. Yeah. Nah, tapi at the same time mungkin yang paling penting yang saya juga pengen menegaskan bahwa di hidup ini menurut saya nggak bisa balance sih. Nggak bisa balance dalam arti kalau definisi balance itu adalah oke, kita punya waktu 24 jam, terus ada suami, ada bisnis, ada anak gitu kan. Terus kita bagi-bagi nih, oke biar adil semuanya bagi 30%, 30% gitu kan. Terus nggak bisa, nanti itu kita jadi sibuk sendiri, kita jadi kayak main sirkus. Pernah nggak sih ngeliat orang yang main sirkus kayak bola, juggling gitu kan, juggling. Atau mungkin lebih tepatnya gini deh, pernah nggak sih lihat di sirkus yang ada piring diputar, terus berikutnya piring diputar lagi, piring diputar lagi. Ya, dan dia harus tetap muter piringnya berikutnya sampai habis itu harus balik lagi sebelum piring itu jatuh. Bener nggak? Dan I think life kebanyakan orang menjalani hidup seperti itu. Jadi cuma touch and go gitu. Putar, oke, next, dan berharap semuanya nggak jatuh supaya nggak pecah. Padahal menurut saya pertama-tama siapa bilang piringnya harus diputar-putar, ya sih, maksudnya yang saya mau bilang adalah betul. Jadi yang saya mau bilang adalah nggak ada tuh yang namanya waktu equal. Kalau misalnya itu penting, you'll spend even most of your time doing so is fine. Jadi ketika waktu itu saya baru melahirkan gitu kan, most of my time is really ya untuk membesarkan anak. Jadi waktu itu kayak mungkin 4 bulan bener-bener ya udah gitu, kita cuma bener-bener make sure, apalagi waktu itu di Singapura kan juga nggak ada nanny segala macam gitu. Nah jadi memang ada waktu-waktunya di mana terasa nggak balance karena memang prioritas kita sedang ke tempat itu gitu, and it really needs our time. Dan sama sebaliknya ketika waktu itu pertama kali kita baru memulai bisnis, ya most of our time ya sebenarnya untuk membangun bisnisnya. We have no time untuk hangout gitu kan, jalan-jalan, clubbing itu sama sekali nggak ada. Bahkan waktu itu juga salah satu alasan kenapa akhirnya kita memutuskan walaupun kita nikah muda umur 24 tapi punya anaknya nanti dulu, ya karena kita tahu butuh fokus gitu untuk bisa membangun ini. Jadi ya it depends on your priority. Ya, you can have everything but not all at the same time. Jadi harus sesuai prioritas dan waktunya. Jadi ini, Mer, ini salah satu contoh work-life integration nih, Mer. Oh iya. Ini salah satu contohnya. Ini kerja apa hidup, nggak tahu juga. Ini work-life integration ini. Ini juga passionate, ya kan? Sama-sama senang sharing, gitu kan? Terus ya, basically is a combination of everything lah, integration the whole thing lah, right? Betul. That's good. Yes, you're very smart. Tapi emang harus gitu sih, iya nggak sih? You have to integrate gitu. Jadi ketika kita mengintegrate, ya kan kita juga mengintegrate our vision, our dreams, dan our plan, our strategy gitu. Tapi menarik sih. Jadi gua ngeliat kan, I think there is a really big shift, right? Dari tadinya you have that dream of gua udah bosan jadi orang miskin, terus then you shift your dream towards like I want to contribute more and make membangun Indonesia lah ya, membuat anak-anak Indonesia ini. Tapi one thing yang mungkin yang intriguing buat gue ya, dan juga mungkin buat orang-orang juga ya. Satu, how to make yourself continuously motivated, right? Every day. Itu, look, I mean, at the end of the day, everyone is not Superman, right? Semua orang is a human. There will be, ya benar, masih ada hari-hari tertentu when you just wake up from the bed and you're like, I just don't want to do anything. Apa ada lagunya kan? Today I just don't feel like doing anything. Gitu kan? It's true, right? And sometimes people are like that. Itu satu ya pertanyaan gue. Yang kedua itu, kalau misalnya selain dari motivasi itu juga, lu gimana bisa continuously making yourself innovating on new ideas, gitu kan? Jadi begitu lu lihat ini, oh, gue mesti gini, oh, gue mesti gitu, and you pivoted so fast, right? Nah itu mungkin lu bisa share sedikit ya, mungkin dua ini ya. Oke. Jadi jawab yang mana dulu? Yang pertama dulu ya. How do I keep myself motivated ya? Oke. Nah ini mitos kesalahan banyak orang tuh suka berasumsi. Asumsinya adalah, oh
motivator itu nggak pernah malas, ya kan? Kayaknya selalu semangat gitu kan, selalu rajin, selalu positif gitu. That's wrong. I'm also human gitu kan. Saya juga seorang manusia biasa. Bukannya manusia yang pasti ada rasa malas. Wonder Woman. Wonder Woman, oke. Tapi kan Wonder Woman juga still human gitu kan. Tapi again ya, maksudnya saya tetap, maksudnya pernah nggak sih suatu hari bangun gitu and I just don't feel like doing anything? Ya pernah pasti, ya kan manusiawi. Nah jadi sama seperti dokter mungkin nggak sakit ya, iya dokter pasti mungkin sakit, tapi kemungkinan untuk seorang dokter sakit mungkin lebih rendah karena dia tahu how to take care himself, ya kan. Nah jadi sebagai seorang motivator di bidang edukasi yang I always believe in personal development, ya mungkin saya sadarnya lebih cepat gitu, jadi saya nggak berlarut-larut dan nggak berlama-lama. Nah jadi ya sometimes itu sih yang membuat saya bangkit lagi, karena saya fokus bukan pada kondisi tapi pada tujuan apa yang mau dituju gitu, what's next. And sometimes the way to push myself is basically to just get up and do small things. Jadi kalau misalnya I just don't feel like doing anything, ya udah deh mandi dulu deh gitu, ya kan. Terus begitu mandi biasanya udah seger nih, ya udah deh gitu, ganti baju deh, make up dulu deh, udah make up tanggung nih, kalau gitu kita ngapain lagi nih, what's next gitu. Jadi sometimes just keep doing small things, itu sih yang membuat kita bisa tergerak gitu. Jadi biasanya itu. Nah terus but if the question is the question ya, tapi kalau misalnya bertanyanya bahwa what keeps you going, kan kadang-kadang banyak orang udah sukses ngapain sih susah-susah lagi gitu kan. Why you should pursue challenge gitu, ngapain untuk berinovasi lagi, take risk lagi gitu, untuk apa, ya kan. Nah kalau buat saya simple, karena it's not just about me. Kalau dulu saya bilang, wah saya mau bekerja karena saya pengen bayar hutang, karena saya pengen sukses, karena saya pengen punya kebebasan finansial. It's all about me gitu kan. Dan saya akhirnya berhasil mendapatkan semua itu. Tapi in life it's not just about me. Sekarang kan saya juga punya tanggung jawab. Maksudnya sekarang ada orang-orang yang bekerja dan mempercayakan hidup dan karirnya ke saya gitu kan, di Mary Riana Group dan seterusnya. Jadi kalau saya hanya males-males, ya bukan hanya saya merasakan dampaknya, kan mereka juga merasakan dampak dan akibatnya. Kalau saya males-males, berarti saya nggak memberikan contoh yang baik kepada anak-anak saya. Nanti tiap hari dia ngeliat, oh mamanya juga males-malesan gitu kan, buat apa sih punya cita-cita gitu. Jadi sometimes I doing things, ya again in life it's not just about me, but ya I have to keep going ya, karena it's a responsibility, itu tanggung jawab. Ya, dan saya bersyukur banget gitu, Tuhan sudah memberikan banyak hal di hidup saya, dan bagi saya ya itu adalah tanggung jawab saya untuk meneruskan dan mengembangkan itu, sehingga ya lebih banyak lagi juga orang yang juga bisa merasakan hal yang positif. Kalau dulu ketika saya belum sukses, saya selalu terinspirasi dengan orang-orang yang udah sukses. It really inspire me gitu, untuk bisa ngeliat, wah dia aja sukses. Apalagi ketika saya baca cerita hidupnya, wow dari zero to hero gitu, it really inspire me. Nah sekarang ketika saya sudah berada di posisi yang mungkin lebih baik, ya semoga posisi saya juga bisa menginspirasi orang-orang lain yang belum baik. Jadi there's a way gitu, wah dia aja bisa, masa sih saya nggak bisa gitu. Jadi itu sih yang biasanya keeps me moving, keeps me going, karena ada tanggung jawab. Dan kalau saya nggak kalau saya nggak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan di hidup saya, nanti Tuhan juga nggak mau berikan lagi. Maksudnya kita males-malesan, kita dititipin sesuatu, kita males-malesan, ya ngapain Tuhan titip ke kita kan? Jadi ya itu sih biasanya mindset saya selalu membuat saya keep growing. Dan karena itulah akhirnya yang membuat saya untuk keep thinking, so what's next? Apalagi nih yang bisa saya lakukan gitu? Apalagi nih Tuhan mau bawa saya kemana? Saya harus melakukan apa gitu? Jadi ya mungkin dari keinginan untuk terus bertumbuh. I see. Jadi itu that's one of the reason kenapa you bisa continuously innovating, terus juga pivoting fast lah ya. I think that's yes. Karena kalau nggak seperti itu, ya ini kan hidup orang banyak juga ya yang bergantung, dan ya it's not just about me, it's about people around me too gitu. So mungkin last two questions nih, Mer. Last two. Satu, mungkin bisa share sedikit mindset supaya orang bisa berubah dari impossible jadi impossible. Sama mungkin bisa kasih tips juga nih. Orang-orang misalnya kayak Wanda nih, aspiring influencer yang mau jadi kayak Mary Riana, yang benar-benar bisa jadi
terkenal di darat, lautan, dan udara gitu kan. Astaga. Yes. Yes, Ya, oke. nah, Kalau di Singapura juga tuh ada yang maksudnya famous ya. in Singapore, Batam, and JB Johor, Johor ya. Phua Chu Kang itu, Phua Chu Kang. Masih ada nggak ya seriesnya? Aduh, I miss Singapore so much. Masih ya. Oke. Ini selalu pertanyaan dua-dua gitu ya, susah jawabnya. Satu dulu kalau gitu. Nggak apa-apa, soalnya kalian berdua kan, jadi selalu borongan. Oke, jadi tadi yang mana nih? Yang mindset. Mindset. I'm impossible jadi I'm possible. Thank you so much. And I like that questions karena kata kuncinya itu seperti yang tadi Joni bilang, yaitu in mindset. Karena untuk bisa mengubah dari impossible jadi I am possible, semua kata-katanya kan sama, hurufnya semua sama, it's not a magic gitu. Tapi yang membedakan adalah cara pandang kita, the mindset gitu. Jadi benar penting banget the mindset. Nah, jadi sekarang mindset seperti apa? Kalau buat saya pribadi, having a growth mindset. It's not a fixed mindset but growth mindset. Growth mindset itu adalah bertumbuh begitu. Jadi bertumbuh. Jadi jangan never say I cannot do it gitu. Tapi saya selalu ini juga jadi kebiasaan sih. Misalnya kayak saya nggak bisa, I cannot do it gitu. Tapi selalu ditambahkan I cannot do it yet. Gitu. Jadi jangan bilang saya nggak bisa, tapi saya belum bisa gitu, ya kan? Jadi misalnya but mama I cannot swim yet gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya berbeda kan, kalau saya nggak bisa itu ya berarti kayak udah it's the end. Tapi kalau saya tapi kalau saya belum bisa berarti akan. Nah, sekarang dari belum ke akan gimana caranya? Ya caranya berarti belajar, cari tahu, ya kan? Ada nggak sih orang yang sudah berhasil, gimana caranya gitu. Jadi pertama itu seperti itu ya. Jadi terus yang salah satu growth mindset itu pun juga percaya bahwa failure, kegagalan. Oke, orang-orang dengan fixed mindset itu mereka kan selalu berpikir bahwa failure itu adalah the limit of my abilities. Jadi kalau saya gagal ya karena memang limitnya saya di situ. Gitu ya, memang udah limitnya gitu. Tapi mentok gitu. Tapi kalau growth mindset they don't really look at it as a limit of my abilities, but it's an opportunity to grow. Gitu. Jadi kalau misalnya ini gagal, ya udah berarti saya ada kesempatan nih untuk saya bisa cari tahu dan belajar lagi gitu. Nah, jadi ya mungkin beberapa mindset yang membedakan, yang kesannya beda tipis tapi itu hasilnya jauh banget loh. Ya, terus sometimes people juga they tend to stick to what they know. Ya udah saya taunya ini, ya udah ini aja. Dari dulu sampai sekarang ini berhasil kok. Tapi kan itu jadi fix. If you want to turn impossible to I am possible, ya berarti you have to always try new things, berani untuk mencoba hal yang baru. Ya, insinyur elektro terjun di dunia sales, finance. Habis itu jadi motivator. Iya kan, ya menjadi motivator. Terus punya program TV show, padahal nggak pernah belajar broadcast sama sekali gitu. Ya, and I think it goes the same ways to you juga kan, buat Joni. Bener nggak sih? Maksudnya malah gua anak kemana-mana coba dari material engineer dong. Sekarang ngurusin mobil. Coba. Gua jauh lah. Dari material engineer ke mobil itu kan wow ya kan. Apalagi sebelumnya di OVO dan seterusnya. So again because we don't really just stick to what we know. Nah, jadi ketika kita membuka mindset kita dan mau belajar, mau mau bertumbuh, mau salah juga, ya itulah kita akan bisa mengubah impossible jadi I'm possible gitu. Ya. Oke. Jadi terakhir yang tips. Tipsnya nih gimana? Gimana nih? Khusus. Ada yang tips khusus ya? Tips khusus ya buat generasi milenial ya. Wanda, mana milenial ya? Fanu umur berapa sih? Mudah banget. Aku sih 17 sih baru. Wow. Oh ya masih bisa ikut program teens tadi ya? Bisa. YouTuber. YouTuber bisa banget. Oke. Jadi mungkin ini yang saya juga selalu tulis di buku dan saya selalu bagikan ya. Jadi yang pertama ada 3, biar panjang. Ada 3 buat semua para milenial aspiring yang pengen sukses. Oke, yang pertama itu adalah vision. Vision, oke. Jadi harus tahu mimpi kamu apa yang kamu tuju. Setiap hari kamu bangun pagi, kerja pagi, siang, sore, malam, Sabtu, Minggu, lembur. Itu gunanya untuk apa sih? Apa yang ingin kamu wujudkan? Ya kan? Untuk siapakah semua itu? Untuk siapakah? Untuk siapa?
apakah semua itu, ya kan? Tapi seriously, kalau misalnya tadi di awal Joni sempat nanya kan, what is your what keeps you motivated? Yeah. Oke, to put it simple, sebenarnya jawabannya ada di kata motivasi itu sendiri. Kata dasar motivasi adalah motif. Ya, jadi to be motivated every day, you need to know what is your motive, gitu. Tujuan kamu mau jadi entrepreneur, ngapain sih mau jadi entrepreneur? Entrepreneur kan susah, gitu. Tapi tujuannya apa, gitu? Because if the vision is bigger than the problem, then it'll keep you moving. Jadi jangan fokus pada kondisi, tapi harus punya mimpi, oke? Jadi itu yang pertama, oke? Dan harus jelas ya, exact ya. Jangan hanya, oh mimpi saya pengen jadi orang kaya, pengen bahagia, itu terlalu abstrak. Oke? Jadi itu yang pertama. Vision. Yang kedua itu adalah action. Oke, nah jadi ini udah pasti lah, maksudnya semua orang yang sudah berhasil sampai saat ini pasti mereka akan setuju bahwa ya butuh yang namanya kerja keras, butuh yang namanya kerja cerdas memang, tapi kerja keras itu is the foundation gitu, nggak ada yang namanya cara cepat gitu, dan harus benar-benar mau berkorban, harus benar-benar mau tangguh, mau susah, mau ya harus take action lah, intinya harus melangkah. Walaupun kamu sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau kamu nggak jalan tetap aja nggak benar gitu. Mau jadi YouTuber juga nggak gampang, sama juga. Biar ada gampang, tapi nggak gampang juga. Betul. Makanya saya ada YouTube Academy ya. Exactly. Jago ngeliat nih buat jualan nih. Emang jagoannya ya. Oke. Yes, tapi benar kan, maksudnya walaupun kita sudah berada di jalan yang benar, even though you're in the right path, tapi if you're not moving at all, ya nggak ada gunanya. Harus take action. Gitu. Jadi harus berani melangkah dan nggak perlu nunggu wah harus hebat dulu seperti Joni Widodo, seperti Mary Riana gitu baru berani melangkah. No, ya kita semua ya kita mulai dari ya ketidaksempurnaan kita kan. Betul. Ya makanya saya suka banget mengquotes ya, you don't need to be great to start, but you have to start to be great gitu. Itu yang kedua, harus action. Massive action. Dan yang ketiga, jadi vision, action, and passion. Oke, nah, tapi yang passion ini menarik nih, Joni dan Vanda, khususnya Vanda nih ya. Kalau saya bicara tentang soalnya ini anak-anak muda zaman sekarang nih selalu mengatasnamakan passion. Tapi sekarang kalau saya tanya, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran kamu ketika saya menyebutkan passion? What is the first feeling atau yang ada muncul di bayangan itu apa? Kesukaan. Yes, pasti kesukaan ya kan, desire gitu kan, semangat, sesuatu hal yang positif, which is good, is true, memang benar gitu. Nah, tapi the real meaning of passion, dan ini yang saya maksud ya, banyak orang nggak sadar bahwa sebenarnya passion itu berasal dari kata Latin passio, yang artinya suffering. So it's really suffering gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa the essence of passion, of course kalau kita sekarang mendengarkan passion itu ya pasti kan kayak semangat, wah harus suka sesuatu yang kita cintai gitu kan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh kayak berapi-api gitu kan. Dan kalau people take it wrongly, akhirnya dia males-malesan kerja. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan passion saya. Kayaknya nggak ada feeling gitu kan. Saya ngerjain kayak nggak ada feeling gitu. And that's wrong, karena the real meaning of passion, the root of the word passion is passio, which means suffering. Jadi sebenarnya passion itu berasal dari kata suffering gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa there's nothing great in the world gitu. Kalau semua bilang nggak ada hal besar di dunia ini yang nggak dilakukan dengan passion, memang, tapi berarti nggak ada hal di luar ini yang besar yang tidak dilakukan tanpa yang namanya suffering. So passion is also about keberanian dan kemauan untuk bisa suffering, but then you keep doing the things that you supposed to do. For me itu the true meaning of passion gitu. Jadi it's not just about the ability to, bukan hanya mau mengerjakan apa yang kita cintai, tapi kita juga harus mencintai apa yang kita lakukan. Karena we all know, walaupun kita melakukan apa yang kita suka, tetap aja ada nitty-gritty detail yang membuat kita kesel, yang membuat kita pusing, yang membuat kita stres, itu udah pasti. Gitu. Iya, tapi ya itu sih menurut saya another meaning of passion yang semoga anak-anak milenial zaman sekarang mereka juga bisa lebih mengerti gitu, bahwa in passion there's also suffering, yang artinya kamu juga tetap harus have grit gitu untuk bisa. Mentalnya jangan jadi mental tahu lah intinya lah ya. Yes, mentalnya jangan jadi mental tahu yang lembek. Iya, begini aja langsung ini udah.
Betul. Jadi banyak orang yang mau bahagia tanpa susah, kan mau hadiah tanpa bayar harga, tapi kan nggak bisa gitu. Jadi ya, I'm not saying that it's easy. Definitely, it's not easy to live your best life. It's not easy to achieve whatever things that you want to achieve, but it's definitely it's absolutely worth it gitu. Jadi itu sih. Jangan jadi anak manja. Jangan jadi anak manja. Luar biasa. Oke, berarti kita udah selesai ya kali ini. Terima kasih banget. Thank you banget. Sama-sama. Sharing sama kita di sini selama 3 jam kurang lebih tadi ya. Gak kerasa sih. Ini ngobrol kalau bisa seharian dengerin Mary, gue tambah pinter juga sih. Bisa aja. Luar biasa ini sih. Sama aku yang suka selalu belajar. Maksudnya it's good lah. It's good to reconnect ya. Bisa selalu bertumbuh, belajar, ngobrol-ngobrol gini, seru banget. Mantap. Ya sebenarnya half of it itu kadang-kadang saya suka sharing karena itu mengingatkan saya akan masa-masa dulu ya. And sometimes I think one of the way, salah satu alasan kenapa hidup itu harus susah dulu. kadang saya sering ditanya gitu banyak orang, Miss Mary kenapa sih kok kadang-kadang orang-orang sukses itu kayaknya harus susah dulu gitu baru akhirnya bisa sukses, ya kan? Pasio. Iya, pasio. Wah, langsung dicatat. Bener dong, makanya namanya Passion of the Christ kan, filmnya Passion of the Christ. Ya, is the suffering. And passion is not just about the ability to wait, but it's the ability to suffer and keep doing gitu with heart. Ya, jadi balik lagi ke passion. Nggak, tapi menurut saya dulu saya sempat berpikir, kan sebenarnya kalau Tuhan mau, kan Tuhan bisa kan membuat orang nggak suffer. Kan Tuhan juga bisa mau ngasih kesuksesan ya tinggal balik tangannya juga bisa sukses gitu kan. Tapi dia membiarkan dan meng-allow kita untuk melalui semua itu karena menurut saya pribadi ya karena ketika kita bisa berhasil melewatinya, kita bisa lebih meng-appreciate hal tersebut. Kalau hal itu mudah, ya akhirnya we take it for granted kan. Kalau itu udah susah, akhirnya ya kita bisa lebih menghargai ya. Dan ketika kita sudah pernah melalui saat susah dan ketika kita berhasil, kita jadi bisa lebih compassionate terhadap orang-orang yang mungkin sekarang masih dalam tahap proses itu yang lagi diproses tersebut ya. Betul, kita jadi bisa lebih compassionate, kita bisa lebih mengerti keadaannya mereka gitu. Jadi ya menurut saya itu sih prosesnya yang harus dilalui semua orang, ya nggak? Setuju banget. Setuju banget. Gitu. Keren. Oke. Thank you. Udah. Ntar kalau nggak diberhentiin saya ngomong terus nih. Aduh. Durasinya kita. Ini nanti bisa sampai episode kedua lanjut lagi. Boleh. Yes. Berarti kita langsung blok Miss untuk episode 3 ya. Nanti. Oke, kalau Iya, gitu thank you sekali lagi untuk Miss Mary Riana. Sama-sama. Dan juga untuk kalian semua yang udah dengerin juga nonton kita, jangan lupa untuk langsung aja di subscribe kita ada di YouTube juga di channel podcast. Terus juga silakan dengarkan kita di Spotify dan juga di Anchor, dan juga langsung aja follow Instagram kita di @jilpodcast. Thank you so much, man. Really appreciate your time. Thank you. Sampai ketemu lagi semuanya.